sekitar, ini ada banyak pertanyaan yang hampir sama nih sebenarnya. 1 minggu lalu dari Mas Eko Suyanto mau nanya apakah IP server itu tipenya statik atau dynamic. Terus bisakah IP server itu diautentikasi? Maaf kalau pertanyaan saya agak nggak nyambung karena saya newbie soal IT. Oke, jawaban singkat dulu ya. IP server bisa dua-duanya, statik sama dynamic bisa. Apakah IP server itu bisa diautentikasi? Diautentikasi adalah proses autentikasi di WiFi, bukan di server. Jadi nggak ada urusan sama server sih sebenarnya. Oke, tapi jawaban bisa statik, bisa dynamic, gitu ya. Terus dari 3 minggu lagi dari Bedul, bagaimana cara membuat IP server supaya statik? Soalnya saya uji coba dari kemarin selalu dapatnya IP-nya dynamic. Oke, ini nanti saya coba demokan caranya. Terus saya mau nanya perihal IP server misalnya Facebook, Google, dan kok bisa ganti-ganti IP address setiap menit? Apakah mungkin karena traffic? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi Facebook, Google dan sebagainya itu servernya banyak banget. Konsekuensinya IP-nya bisa banyak banget. Konsekuensi dari itu adalah IP address-nya bisa banyak banget. Makanya kelihatannya kayak ganti-ganti. Sebenarnya enggak sih. Servernya IP-nya enggak ganti-ganti, IP-nya statik, cuman servernya banyak. Akibatnya kelihatannya kayak ganti IP. Oke. Kita bisa cek sih. Coba saya zoom in dulu. Ini yang urusan Google IP banyak itu ya. Jadi kalau servernya banyak bisa pakai DIC lah. Kalau nggak salah Facebook yang bisa kelihatan banget mah. Oh, cuma 1 IP keluarnya dia. Tapi kalau dicek lagi masih sama. Kalau Google nih kelihatan banyak. Oke. Jadi IP-nya bisa kelihatannya kayak banyak. Sebenarnya dia servernya lebih dari sini gini, IP-nya banyak banget sih. Jangan khawatir. Oke, beres ya. Jadi kelihatannya kayak ganti-ganti IP karena servernya banyak. Ini juga ada pertanyaan 5 bulan yang lalu dari Mas Faiz Akmal. Bagaimana cara switch IP dynamic? Maksudnya pindah dari IP dynamic ke IP static. Oke. Saya sudah jalankan di VirtualBox. Ini Ubuntu server 18.04 korban. Jadi buat latihan hacking dan sebagainya. Saya udah kondisinya running, saya nyalain ini servernya ada di sini nih makhluknya. Ono password. Saya masuk clear layar. Sudo su ifconfig. Oke. Ini IP-nya adalah 192.168.88.210 dan itu IP-nya IP dynamic. Saya dapatnya dari router Mikrotik yang ada di depan komputer saya. Jadi komputernya saya sambungin ke Mikrotik sekarang. Lagi iseng. Oke. Jadi IP-nya IP dynamic, ini bukan IP statik. Kalau mau minta IP lagi cuman gini aja, DH client ENP0S3. Cuman kalau ini biasanya dikasih IP yang sama. Ini dia minta kayak gini. Coba kita ifconfig lagi, IP-nya masih sama 210. Cuman jadi kalau dynamic kita bisa minta IP. Taunya dari mana itu IP-nya dynamic atau statik? Pada zaman dulu kala, mungkin saya harus kasih lihat dulu ya konfigurasi yang dulu. Anda bisa ngelihat ke wiki saya. Kegedean banget. onocentorid/wiki, masuk ke di kuliah saya belum masuk sih, adanya di wiki sih. Masuk ke Linux, ada di bagian jaringan komputer, aplikasi network, konfigurasi dasar. Oke. Di sini ada konfigurasi interface shell di Ubuntu shell. Nah, pada zaman dulu kala saya bisa ngesetnya kayak gini caranya. Kalau bikin statik caranya cuman ifconfig ini cuman jadi ifconfig nama interface, IP address, spasi netmask. Masalah dengan cara ini adalah kalau kita booting IP-nya hilang. Karena ini IP-nya nggak dibikin statik sih. Jadi ini contoh dari IP dynamic jadi statik ya. Jadi kita bisa pakai cara yang ini. Cuman konsekuensinya IP-nya hilang. Oke, contoh mana tadi? Nih, clear layar. Ifconfig dulu ya.
Ini IP-nya 192.168.88.210. Ini nggak bisa digedein lagi soalnya, minta maaf nih. Tuh, sekecil gini sih, sekecil gombal gini aja. Mudah-mudahan kelihatan. Inilah biar nggak terlalu banyak gangguan. 192.168.88.210 if config. Oke. Saya kalau bikin static if config enp0s3 saya ganti 192.168.88.100 netmask 255.255.255.0 gitu ya. Tapi sebelum ini saya coba dari sini saya ping dulu ya. Ping 192.168.88.210 bisa saya ping nih ya kan. Ini saya ping bisa. Oke, karena IP-nya 210. Sekarang saya masuk lagi ke server. Ini saya akan ganti jadi 192.168.88.100 enter. Oke, if config. Sekarang IP-nya kalau saya clear dulu layar biar nggak terlalu pusing. IP-nya udah berubah jadi 192.168.88.100. Oke, tapi masih satu keluarga loh ini. 210 sama 100-nya masih satu keluarga, 192.168.88. Oke. Ini saya ping ke 210, nggak bisa respons dia. Oke, karena IP-nya udah diganti. Coba saya ganti jadi 100, respons dia. Oke. Jadi cara ngerubah IP cuman gitu aja. Cuman harus perhatikan adalah ini harus sesuai dengan netmasknya. Jadi harus satu keluarga jaringannya. Kalau nggak kacau, nggak bisa connect. Contoh, saya akan bikin kacau nih ya. If config enp0s3. Bener. Saya kasih IP 10.10.10.10. Netmask 255.255.255.0. Tapi IP-nya 10.10.10.10. Oke. If config, perhatikan clear layar lah biar enak. Sekarang IP-nya 10.10.10.10. Oke. Nih, coba kita clear layar, coba ping ke 10.10.10.10, nggak bisa nih. 10.10.10.10 nggak respons. Kenapa nggak respons? Karena nggak satu keluarga. Jadi keluarga jaringan saya adalah 192.168.88 sekian. Coba kita bikin kacau sedikit ya. Saya akan if config. Waduh, kebanyakan nih. Ini 221 nih, enp3s0. Saya akan bikin if config enp3s0 10. IP-nya saya bikin 10.10.10.1. Netmask 255.255 supaya ada yang satu keluarga nih. Ini kelihatan saya punya interface tambahan 192.168.10.1. Oke. Yang satu keluarga dengan yang itu. Coba saya ping ke 10.10.10.10. Mau nggak diping? Hidup dia. Jadi kalau satu keluarga dia bisa ngeping satu sama lain. Beres ya. Cuman ini kalau saya reboot, saya booting hilang. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya nggak hilang? Pada zaman dulu kala kita ngesetnya di sini nih. File ini kita set. etc network interfaces. Pada zaman dulu kala supaya di boot tidak hilang, kita setnya di sini. Kalau dia DHCP bentuknya kayak gini, perintah dalamnya. Auto ETH0, eFace ETH0, inet DHCP. Kalau static dia bentuknya kayak gini. Pada zaman dulu kala ya. Ini kalau pakai WiFi kita bisa tambahkan nama WiFi-nya apa segala macam. Tapi statiknya kayak gini. Oke. Kalau yang ini DHCP berarti dynamic, ETH0 inet static berarti static. Dan kita harus ngasih tahu IP address berapa, broadcastnya berapa, netmasknya berapa, gateway-nya berapa, name servernya berapa. Kalau dynamic cukup kayak gini aja. Jadi cukup satu kalimat DHCP semuanya dikasih. Kalau yang ini kita harus ngasih tahu semuanya satu-satu. Nah, sekarang ini beres nih urusan satu ini. Nah, itu pada zaman dulu kala. Sekarang udah berubah. Jadi kalau kita etc network pilih layar dulu ya, hadir lah. Ada if down.d, if pre-app.d, if update sama interfaces. More interfaces lihatnya cuman kayak gini ya kata-katanya.
if up down has been replaced by net plan on this system. Jadi sekarang udah dirubah sama pakai net plan. Kalau kita mau aktifkan lagi interfacesnya, kita harus install if apt install if up down. Oke, jadi kalau kita mau konfigurasi dengan cara seperti ini, kita harus install dulu apt install if up down. Cuman ini nggak bisa, saya nggak akan lakukan itu. Saya coba lihat etc net plan. Ada satu file namanya 50 minus cloud init YAML. Kita lihat isinya 50 ini isinya cuma kayak gini doang. Jadi network Ethernet namanya ENP0S3, addressnya ditaruh dalam kurung kosong, addressnya bebas, DHCP 4 true. Jadi konsekuensi dari perintah seperti ini adalah addressnya adalah DHCP. Oke. Kalau kita mau merubah jadi statik, caranya cari contekan. Saya belum bikin serius yang net plan ini, soalnya masih baru sih. Jadi bisa dicari di sini net plan. Ini net plan. Ini pada zaman dulu kala ya. Zaman dulu cara bikinnya kayak gini, kita edit etc network interfaces. Oke. Terus kita bisa restart. Oke. Cuman sekarang networkingnya berubah pakai net plan. Ini masih bahasa Inggris nih, belum saya terjemahin. Oke. Nah, ini cara ngerubahnya adalah seperti ini. Ini dia. Jadi network version berapa? Ini versi 2, renderer network D, Ethernet apa segala macam. Kalau mau static, DHCP-nya no, IP address-nya kita ngasih tahu, gateway-nya apa, name server-nya apa. Itu ya, ini dia. Nih. Oke. Nah, kita akan nyontek ini, kita akan masukkan. Jadi ini saya akan VI VO lagi salah, 50 cloud ini. Oke. Ini saya kasih pagar dulu semua. Pagar. Pagar. Oke. Network titik 2. Oke. Work kejauhan. Ethernet. Oke. Version 2. Oke. Oh, salah. Ethernet di bawah. Oke, ini salah. Jadi kalau kayak gini nyontek aja dah. Oke. Oke, biar sama yang atasnya lah. Salah, di W dia. Di W. INP 0S3.2 address wow. Udah otomatis dia, bentar. Coba saya tes loh, langsung dia. Coba Ethernet, langsung.
langsung addressnya berapa, addressnya kayak gini cara nulisnya. Jadi saya harus bikin 192.168.88 misalnya 1/24. Jadi saya kasih IP 801 punya Mikrotik ya, 2/24. Oke. Terus DHCP4 no. Oke. Terus version 2 salah dia. Oke, ini salah nih, salah tabnya. DHCP4 no, apalagi gateway 4 ini udah. Oh, nggak apa-apa, ini kasih tab nggak apa-apa. Sini tab, ngikutin atas aja ada tabnya. Oke, terus gateway 4, gateway pakai harusnya 1 biji doang. Oke, gateway 4 192.168.881. Gateway IP versi 4 nya itu name servers addresses. Jadi ini benar-benar asli nyontek nih, name servers addresses. delapan delapan 44. Bener nggak? Oh, nggak ada spasi di sini. Di sini ada renderer. Saya nggak pakai renderer, mau nggak ya? Oke. Perhatikan IP-nya adalah 192.168.2. Saya save. Coba saya shutdown. Jadi server saya shutdown dengan kondisi net plan-nya udah saya edit. Mudah-mudahan IP-nya jadi static dia. Jadi dia 2 dia IP-nya. Oke. Di sini saya coba ping 192.168.882. Oke. Masih belum respons dia. Coba lihat servernya, masih belum on. Coba lihat di sini. Ini masih belum respons dari IP saya 221.8821. Dia kedua masih belum respons. Oh, ini masih belum. Oke, nah respons dia 2. Ini sekarang 2-nya respons. Servernya udah mulai hidup dengan IP 2. Oke, coba kita masuk if config. Nah, IP-nya kelihatan 192.168.882. Jadi sesuai yang kita setting di netplan. Jadi sekarang cara settingnya pakai netplan dan formatnya kira-kira seperti ini, gitu ya. Kita bisa filenya YAML ini bisa sembarangan sih kita kasih namanya kalau nggak salah. Jadi bisa sembarangan sih namanya. Oke. Oh, ini cara buat ininya ternyata. Nggak usah sampai booting server sih, netplan try atau netplan apply. Oke. Jadi bisa caranya seperti itu aja. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa memberi jawaban buat para penanya IP server static sama dynamic.
bagaimana cara ngesetnya. Jadi pada zaman dulu kala yang diset adalah /etc /network/interfaces, cuman yang baru kita bikin file YAML, di bawahnya /etc netplan gitu. Jadi beda cara sekarang. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban buat Mas Eko Suyanto, Bedul, dan lain-lain.